Ada rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku... Shalom, haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya kebaikan Tuhan, kekuatan Tuhan menyertai kita sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Pada kesempatan ini saya mau berbagi. Kita ambil atau kita membaca di dalam kitab Mazmur pasal 75 ayatnya yang ke-7. Di sana dikatakan, sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Saudara, judul renungan kita adalah hati dan karakter yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara di dalam kasih Tuhan Yesus, ketika semua saudara Daud tak satu pun yang terpilih Tuhan, bertanyalah Samuel kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Kita baca itu di dalam 1 Samuel 16 ayat 11a. Rupanya apa yang dipandang baik dan layak di mata manusia untuk dipilih menjadi raja ternyata ditolak oleh Tuhan. Dan ketika tinggal Daud sendiri yang belum diperkenalkan, Isai pun menjawab dengan penuh keraguan-raguan. Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kita baca itu di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 11 bagian B. Perhatikan apa yang difirmankan Tuhan kepada Samuel setelah melihat Daud, bangkitlah. Kita baca itu saudara-saudara ya, di dalam kitab Samuel pasal 16 ayat 12b sampai 13. Bangkitlah, urapi dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, Daud dipilih dan diurapi Tuhan melalui Samuel. Daud dipilih dan diurapi Tuhan melalui Samuel. Tuhan tidak melihat penampilan luar seseorang, tetapi ia lebih melihat hati dan karakternya. Daud dinyatakan sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan karena sikap dan komitmennya untuk hidup bergaul karib dengan Tuhan. Kitab Mazmur yang sebagian besar adalah hasil tulisannya adalah bukti betapa ia sangat dekat dengan Tuhan dan mengasihinya. Saudara-saudara, ia juga memiliki hati yang mudah dibentuk oleh Tuhan. Jadi orang yang mau dipakai oleh Tuhan adalah mudah dibentuk. Ya. Orang yang setia kepada Tuhan adalah orang yang mudah dibentuk. Ketika jatuh dalam dosa, dengan hati hancur ia datang kepada Tuhan, mengakui dan menyesali dosa dan kesalahan yang diperbuatnya itu, serta sungguh-sungguh bertobat. Ya, ia adalah orang yang berpegang teguh kepada ketetapan Tuhan dan punya hati mengampuni. Jadi Daud adalah memiliki karakter yang luar biasa. Dia punya prinsip teguh, tidak tergoyahkan, tidak beranjak di mana dipercayakan kepadanya,
Dan saudara-saudara, yang luar biasa adalah dia bisa mengampuni. Ada begitu banyak orang percaya, siap, hebat melayani, bahkan pun diberkati, tetapi untuk mengampuni sungguh susah dan tidak bisa mengampuni. Namun kita belajar kepada Daud. Ya, dia bertobat, betul-betul dia bertobat. Ya, dia bertobat dari kekurangannya, dia bertobat dari kelemahannya, dia bertobat dari kejatuhannya. Ya, dia kembali kepada kebenaran yang tadinya dia berbuat, yang melakukan hal-hal yang baik. Pada waktu dia lemah, dia berbuat salah, dia kembali, dia menyadari semua itu. Dia mau hidup benar, itu sebabnya dia berani mengampuni orang dan memohon kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, hal itu terlihat sikapnya yang membiarkan Saul untuk tetap hidup walaupun ia mempunyai kesempatan 2 kali untuk membunuhnya. Sekalipun Saul yang membuat hidup Daud menderita dan Saullah yang berusaha membunuhnya. Ini pernyataan Daud dalam 1 Samuel 26 ayat 23. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Daud mengerti sekali posisinya. Ya, mungkin Saul itu saudara-saudara punya kekurangan, bahkan mau membunuh, menghancurkan. Daud punya kesempatan untuk membunuhnya, menghancurkan, melenyapkan Saul. Tapi Daud berkata, aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Aku tidak mau mengusik hamba-Nya yang diurapi Tuhan. Saudara-saudara di dalam kasih Tuhan Yesus, meskipun sudah menjadi raja dengan segala kemewahan dan agenda kerja yang teramat padat, Daud tetap menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidupnya dan menghormati hadirat Tuhan lebih dari segala-galanya. Kita baca itu di dalam Mazmur 84 ayat 11. Daud adalah orang sibuk, tapi kita lihat Daud prioritas. Mungkin itu hal yang kecil, tapi dia tahu itu berhubungan dengan Tuhan. Daud prioritas Tuhan. Dia tidak mengeluh. Dia tidak punya hanya pemikiran-pemikiran yang lain. Dia selalu fokus kepada apa yang dipercayakan kepadanya. Nah, saudara-saudara, Kisah Rasul pasal 13 ayat 22. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku, kata Tuhan. Jadi saudara-saudara, Daud ada dalam pengamatan Tuhan, sehingga firman Allah menulis, dia yang berkenan kepada Tuhan. Saudara berpikir kalau kita sebagai anak Tuhan tidak ada yang mengamati? Ada, ya, yaitu Yesus Kristus. Mata Tuhan mengamat-amati setiap pribadi, karakter kita, pikiran, perasaan kita. Itu sebabnya saudara, hiduplah dalam kehendak Tuhan. Hiduplah menyenangkan hati Tuhan. Milikilah hati dan karakter yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin.